completely built up, tapi empuk ya. Berat kosong sepeda motor ini hampir 150 kg tepatnya ya. Tentunya batunya yang kecil, tidak batu besar ya. Ini untuk on road ya. Secara keseluruhan sok belakangnya lebih kecil, kaki-kaki, kemudian masih di belakang. Instrumennya ini digital semuanya dengan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview tentang motorcycle atau motorbike atau sepeda motor yang baru-baru ini menjadi juara MotoGP di Bali, yakni KTM. Nah, kebetulan yang di depan saya ini adalah KTM Duke 390. Tepatnya sebenarnya 373,2 cc, tapi dinamakan KTM Duke 390. Ini sebenarnya sudah banyak dimodifikasi, termasuk spion, termasuk knalpot, dan beberapa yang lain. Nah, sepeda motor Duke 390 ini kan aslinya Swedia ya, tapi kembali lagi rakitan India. Seperti kemarin kita mereview Royal Enfield, aslinya itu Inggris tapi dirakit di India. Kalau ini aslinya Swedia tapi dirakit di India juga. KTM Duke 390 ini adalah satu-satunya varian, karena variannya cuma satu ya. Jenis ini variannya cuma satu, 390 standar. Yang baru memang ada yang berwarna putih, tapi ini warnanya orange. Sepeda motor ini termasuk kategori sport, dari bentuknya kan sudah sport atau street neck motorcycle, kayak telanjang begitu. Jadi nggak ada tutup-tutup ya, kerangkanya telanjang begitu, neck motorcycle. Ringan, bertenaga, dan kaya dengan fitur. KTM 390. Bodinya dibuat dengan garis-garis tajam yang menurut saya modern ini. Garis-garis tajam yang modern. Kemudian tentu dibalut dengan warna orange. Nah, orange semuanya. Kerangkanya orange, termasuk velgnya orange semuanya. Meskipun ini CBU, completely built up, tapi harga masih terjangkau ya, hampir sama dengan Royal Enfield 350 klasik yang kemarin kita review. Jadi ini CBU dengan harga yang terjangkau. Fiturnya lengkap dan canggih ya. Pesaingnya ini yang mungkin kemarin juga ikut di MotoGP di Bali adalah BMW G310R dan Kawasaki Ninja 250R. Itu pesaing di kelasnya. Sekarang kita lihat bodinya. Bodinya tentu materialnya ini adalah baja ringan dan tipe rangkanya adalah trellis frame. Trellis frame, jadi nyambung-nyambung begitu kayak kerangka teralis yang di power coated. Jadi ya dilapisi, lapisannya tebal ini, power coated. Lalu kita lihat dimensi sepeda motor ini. Dimensinya secara keseluruhan, wheelbase-nya, jarak sumbu roda itu 1340. Jadi wheelbase-nya, jarak antara sumbu roda adalah 1340 mm atau 1,5 meter
340. Tinggi jok ini 830 mm. Jadi lumayan tinggi sih, atau 83 cm. Lumayan tinggi. Kalau saya naik ya lumayan, kalau nggak standar ini ya kakinya masih di sini. Tapi empuk ya. Berat kosong sepeda motor ini hampir 150 kg, tepatnya 149 kg. Jadi 1,5 kintal. Berat kosong sepeda motor ini 149 kg. Jadi sebenarnya lebih ringan, makanya tadi dari baja ringan. Ini lebih ringan, lebih gesit gitu. Dibanding kemarin kita mereview Royal Enfield yang beratnya 195 kg, hampir 2 kintal. Ini 1,5 kintal. Tapi ground clearance-nya ini lebih panjang. Nah, nih ground clearance-nya itu lebih panjang. Ini 185 mm atau 18,5 cm ground clearance-nya. Jadi ya aman saja kalau ada kerikil, ada batu ya, tentunya batunya yang kecil, tidak batu besar ya, aman digunakan di medan off-road ya. Tapi memang ini sebenarnya untuk on-road ya. Secara keseluruhan bodi semacam itu, jadi panjang tapi tinggi, kemudian ground clearance-nya, kemudian frame-nya dibuat model kerangka teralis. Kita sekarang berlanjut ke kaki-kaki. Kita lihat sekarang bagian sok depan, gede ya, mantep ini sok depan ini. Ini namanya upside down WP ukuran 43 mm. Lalu sok belakangnya ini monocoque juga, seri WP. Itu memang soknya KTM. Rem yang depan ini adalah cakram tentunya ya, cakram 300 mm, gede sekali, 300 mm. Teknologinya Bosch 9M AMB, Bosch 9M AMB. Diameternya 300 mm. Dan kita lihat cakram yang belakang lebih kecil. Cakram yang belakang ini lebih kecil, ukuran 230 mm, sama, tapi dengan teknologi Bosch 9M ABS. Jadi sana lebih gede, ini lebih kecil, tapi pengeremannya sangat-sangat pakem. Itu bagian kaki-kaki. Kemudian masih di belakang, velg belakang ini alloy ya, ring 17, dibalut dengan ukuran ban 150 mm. Kemudian yang depan ini juga velg alloy ya, orange, dibalut dengan ukuran ban 110 mm. Jadi lebih kecil daripada di belakang tadi. Ini lebih kecil bannya. Begitu kaki-kakinya. Lanjut kita ke kepala.
Kepalanya harus kita lihat, kita hidupin dashboardnya ini. Nah, semuanya digital, dashboard atau panel instrumennya ini digital semuanya dengan layar TFT digital full color, kan ada warnanya ini full color ya, ada biru, ada orange, ada kuning, ada merah, ada orange, ada hitam, ada putih ya, full color. Indikator BBM digital, kemudian speedometer juga digital, kemudian pengukuran bahan bakar juga digital, ada aki baterai ini ya, kecepatan juga digital di situ. Ini tahun 2018, kilometernya 12.430 km. Untuk menghidupkan atau switch on, untuk menstarternya, untuk menghidupkan atau menstarter sepeda motor ini memang harus hati-hati. Jadi yang pertama adalah di kontak dihidupin dulu, flag. Nah, kita tunggu karena ini komputer ya, digital semuanya. Kemudian kita switch on, nunggu tek, baru kita starter. Ini baru kita starter. Ini sudah dimodif semuanya, termasuk mirrornya ini dimodif, ada tempelan-tempelan lagi ya. Knalpot ya. Dudukannya ini knalpot sudah diganti ini. Jadi suaranya jadi gasnya itu tidak pakai kabel ya, jadi lebih responsif. Gasnya itu pakai ride by wire. Jadi kita matikan dulu. Gasnya tadi nggak pakai kabel tapi sensor ride by wire, jadi pakai sensor, jadi lebih responsif, lebih cepat begitu. Kalau kabel kadang-kadang molor-molor. Lampu jelas LED ya, terang ini sudah juga dimodif, ya, karena yang pakai anak muda itu modif, tapi masih utuh semuanya tahun 2018, semakin kekeng aja. Mesinnya ini tidak persis 390 cc, akan tapi 373,2 cc dengan 4 stroke dan 4 stroke dan 1 silinder DOHC. Nah, ini yang kelebihannya, ini DOHC dengan pendingin cairan Evo. Nah, kita lihat memang panas ini, makanya ada pendingin Evo. Evo itu electric fuel injection, jadi nanti ya mendinginkan ini. Ini kalau pas panas nggak boleh dibuka karena nyembur kayak radiator di mobil. Jadi kayak radiatornya atau pendingin di mobil ini, istilahnya di KTM Evo electric fuel injection. 373,2 cc dengan tenaga 42,9 horsepower. Tenaganya 42,9 horsepower atau 32 kW. Dengan torsi maksimum 30 Nm. Nah, keduanya ya. Jadi tenaga sama torsi tadi keduanya dialirkan ke roda belakang melalui 6 kecepatan manual tentunya kan. Dengan transmisi manual. Nah, supaya memperhalus itu, maka
Transmisi manualnya dengan disertai teknologi kopling yang menggunakan wet multiplit dengan teknologi PASC. Intinya istilah itu adalah kopling yang anti lompat, begitu aja. Jadi ketika kita mengkopling ini, kita persnel masuk, persnel satu dan sebagainya, tidak akan melompat ini koplingnya. Koplingnya empuk juga ini. Koplingnya empuk juga. Dan yang terpenting tadi ada fitur baru yang sudah kita sampaikan di gas ini. Ini kan tidak menggunakan kabel tapi menggunakan sensor ride by wire, sehingga respon mesinnya spontan dan presisi. Itu beberapa kelebihan KTM ya, karena presisi dan spontan tadi. Ya mungkin dengan gas yang tidak menggunakan kabel tapi sensor ride by wire tadi yang responsif dan presisi tadi, bisa jadi ketika dipakai untuk balapan itu menjadi cepat responnya, sehingga mungkin lebih kenceng ketika start. Oh ya, tangkinya ini kapasitas 11 liter, jadi sebenarnya besar, tapi ya 11 liter termasuk besar, tapi it's okay karena bentuknya juga sporty, sangat sporty ya, karena memang kategori sepeda motor sport atau street nick motorcycle. Kita coba hidupin, kita kontak ke kanan, nunggu dulu. Nah udah tek, ini diginikan, nunggu tek lagi, baru di tombol elektrik starternya. Suaranya semacam itu. Itu yang katanya responsif tadi, sensor ride by wire. Matikan ini dulu. Baru kontak kita matikan. Demikian para pemirsa sekalian, review atau info KTM Duke 390, semoga bermanfaat, bisa menjadi pertimbangan para pemirsa sekalian. Maka kalau mau pilih-pilih sepeda motor dengan cc gede untuk street, untuk jalan raya, salah satunya KTM Duke 390, meskipun ada yang 250 ya, ada yang trail juga ya. Motor Swedia rakitan India. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita naiki. Sampai jumpa di episode berikutnya.